Dalam setiap pemerintahan selalu ada perbedaan cara pandang dan pendekatan dalam mengelola negara. Terkadang, perbedaan itu tak selalu buruk, justru bisa menunjukkan bagaimana pemikiran besar sedang beradu untuk mencari jalan terbaik. Namun, ketika dua sosok berpengaruh seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Purbayayudi Sadewa saling beradu pendapat, cerita itu bukan sekadar perbedaan biasa. Ini adalah cermin dari tarik-menarik dua kekuatan besar antara ambisi investasi dan kehati-hatian fiskal. Luhut, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, datang dengan ide besar, yaitu membentuk Family Office. Sebuah konsep untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah baru bagi para miliarder dunia untuk menanamkan modal. Ia membayangkan Jakarta, Bali, atau Batam menjadi pusat finansial global yang ramah investasi seperti Dubai atau Singapura. Dalam pandangan Luhut, investasi asing adalah kunci percepatan ekonomi nasional. Baginya, APBN hanya menyumbang sekitar 10 hingga 15% dari total perekonomian Indonesia. Artinya, tanpa aliran modal baru, pertumbuhan akan berjalan lambat. Luhut ingin membuka gerbang selebar-lebarnya bagi investasi global dan ia siap mengambil resiko untuk itu. Tapi di lain sisi, ada Purbayayudi Sadewa, Menteri Keuangan yang dikenal berhitung dengan sangat cermat. Ia bukan anti investasi, tapi ia memilih langkah hati-hati. Baginya, setiap insentif pajak dan kemudahan investasi punya konsekuensi. Dan jika salah perhitungan, konsekuensinya bisa fatal, seperti kebocoran anggaran, defisit yang melebar, bahkan krisis keuangan. Purbaya masih mengingat bagaimana proyek-proyek besar seperti kereta cepat Wus sempat membebani keuangan negara. Maka, ketika ide Family Office diluncurkan, Purbaya tidak menolak, tapi ia menegaskan bahwa ia tidak akan mengalihkan anggaran ke arah sana. Pernyataan itu menggambarkan sikapnya yang tegas menjaga disiplin fiskal sebagai benteng terakhir kedaulatan ekonomi. Menariknya, Luhut menyebut bahwa ide Family Office ini sudah dikaji menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Algoritma dan data besar digunakan untuk memprediksi dampaknya terhadap ekonomi nasional. Namun, Purbaya menanggapi dengan dingin. Baginya, AI tidak bisa menggantikan hati nurani fiskal. Teknologi boleh membantu, tapi keputusan keuangan negara tetap harus berpijak pada akal sehat dan kehati-hatian manusia. Pertarungan gagasan ini ibarat dua film berbeda yang diputar bersamaan. Luhut tampil sebagai film laga, cepat, penuh aksi dan ambisius. Sementara Purbaya hadir sebagai film dokumenter ekonomi, tenang, logis, namun penuh perhitungan. Keduanya penting. Tanpa Luhut, kemajuan bisa berjalan lambat. Tanpa Purbaya, negara bisa kehilangan kendali, melaju tanpa rem. Namun, jika perdebatan ini berlanjut tanpa titik temu, resikonya besar. Kebijakan ekonomi bisa jadi tidak konsisten, membuat investor bingung, dan menurunkan kepercayaan pasar. Insentif yang berlebihan bisa memperlebar defisit fiskal, dan ujungnya rakyatlah yang menanggung akibatnya. Pembangunan terhambat, subsidi berkurang, dan ketimpangan sosial makin melebar. Lebih dari itu, ketegangan di lingkaran ekonomi pemerintahan bisa memunculkan ketidakpastian politik, sesuatu yang sangat dihindari investor global. Sebenarnya, konflik Luhut dan Purbaya bukan sekadar soal Family Office atau kebijakan pajak. Ini adalah refleksi dari dilema klasik negara berkembang. Bagaimana menyeimbangkan keinginan untuk tumbuh cepat dengan kewajiban menjaga keuangan negara untuk tetap sehat. Dua hal yang sama-sama penting, namun seringkali sulit berjalan beriringan. Mendorong investasi memang membuka peluang, tapi tanpa kontrol ia bisa menjadi jebakan. Sebaliknya, terlalu berhati-hati bisa membuat peluang emas terlewat begitu saja. Di tengah semua ini, masyarakat hanya bisa berharap semoga dua pendekatan itu bisa bertemu di tengah, bahwa ambisi besar tetap bisa dijalankan tanpa membahayakan fondasi fiskal negara.
bahwa kehati-hatian fiskal tidak selalu berarti menolak perubahan. Karena pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan pertumbuhan yang berani sekaligus terkendali. Kebijakan yang visioner tapi tetap berpijak pada realitas. Kadang, pahlawan bukanlah mereka yang paling keras berbicara di podium, melainkan yang paling tenang menjaga kas negara agar tidak terbakar oleh ambisi yang menyala terlalu cepat. Dan situlah makna dari konflik senyap antara Luhut dan Purbaya. Sebuah cermin bahwa pemerintahan yang hidup adalah pemerintahan yang berani berdebat demi mencari keseimbangan antara mimpi besar dan realitas yang harus dihadapi.